gede gitu kayak Nil. Nah daerah yang di belakang sana ulama Islam di kitab sejarah Islam dibilangnya Bilad ma wara'an nahar, yang sekarang jadi negara pecahan dari Uni Soviet. Nah, yang Tantan itu Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kalimantan, Pakistan. Nah itu namanya Bilad ma wara'an nahar. Sekarang ya kira-kira Afghanistan di daerah Zarnuj itu sekarang kira-kira Afghanistan. Karena lahirnya di Zarnuj, maka dinisbatkan ke kota itu Zarnuj. Namanya nggak diketahui ya. Di kitab sejarah juga nggak ditulis nama lengkap dari pengarang ta'lim. Cuma dibilang sahibu ta'limul muta'allim gitu kan. Nah kemudian wafatnya, beliau wafatnya mukhtalafin, diperdebatkan wafat tahun berapa. Tapi di sini di cetakan yang di Indonesia muhakkik mentarjihkan beliau wafat tahun 620 Hijriah. Wafat tahun 620 Hijriah. Ya saya kira ini juga yang paling masuk akal lah. Karena beberapa alasan nanti kita sebutkan di tengah-tengah. Hah? Beda. Cetak Ustaz dari mana bukunya? Ustaz bukunya dari Indonesia. Gimana sih? Ini ada Ta'limul Muta'allim, cetakan Maktabah Turmusi. Tahu Maktabah Turmusi? Maktabah Turmusi itu ya yang nyetak kitab-kitab Arab, tapi tempatnya di Indonesia, Maktabah di Indonesia. Nah, cetakan Maktabah Turmusi ini bagus dalam hal tahqiqnya, muhakkiknya. Kalau kitab kamu ini nggak ada muhakkiknya. Apa itu muhakkik kitab? Muhakkik kitab itu yang ibaratnya memastikan ibarat yang ditulis. Ini nggak apa-apa dari tutup. Muhakkik kitab ini yang memastikan bahwasanya tulisan-tulisan yang di kitab ini itu otentik, benar, merupakan tulisan mu'alifnya. Ada tugasnya pentahqiq. Jadi biasanya muhakkik itu menyalin dari manuskrip kitab yang manuskrip yang tadinya tulisan tangan dirubah ke tulisan komputer, jadi tulisannya kayak di kitab kita. Itu kerjaan muhakkik yang utama satu itu. Yang kedua, muhakkik itu biasanya ngasih ta'liq, ngasih komentar-komentar di beberapa kata yang dibutuhkan. Misal nama daerah, misalnya profil seseorang ulama yang disebutin. Misal Syekh Zarnuji bilang waqala al-Marghinani, nah gitu. Nanti muhakkik ngasih footnote, al-Marghinani adalah fulan dilahirkan tahun ini, wafat tahun ini. Ini namanya tahqiq. Kitab kamu nggak ada, nggak punya muhakkik, makanya murah. Yang bikin kitab mahal itu biasanya karena ada muhakkiknya. Di sini ada muhakkik namanya Ibnu Harjo. Beliau alim. Dulu sempat masyhur di Facebook tahun 2018. Orang mana Ustaz? Orang Jawa. Orang Jawa. Dulu di Facebook sering keluar di tahun 2018, 2017 itu viral lah. Dunia Facebook, kalian udah lahir belum itu? Nah, Syekh Ibnu Harjo mentarjih bahwasanya beliau lahir tahun wafat tahun 620. Lahirnya nggak diketahui, cuman wafat sekitar tahun 620. Kemudian sama Ibnu Harjo dibilang Syekh Zarnuji ini adalah Hanafiyul madhab, madhabnya Hanafi. Bahkan dibilang di sini muta'assibun limadhabihi. Apa artinya muta'assib? Oh betul. Muta'assibun limadhabihi, fanatik terhadap madhabnya sendiri, yaitu madhab Hanafi. Kenapa? Karena semua ulama yang disebutkan di kitab ini, semuanya guru-gurunya yang madhabnya Hanafi. Karena memang negara Bilad ma wara'an nahar, negara Zarnuj ini mayoritas penduduknya madhabnya Hanafi. Negara Asia Tengah sampai sekarang itu mayoritas madhabnya Hanafi. Afghanistan, dari Turki, dari Asia Utara Turki, habis itu ke bawah tuh Afgan, Uzbek, Turkmenistan, sampai ke bawah ke selatan India. Nah, di India itu sebagian Hanafi, India bagian utara, India bagian selatan Syafi'i, seperti Indonesia seperti yang. Nah, kalau
kalau ditanya kamu misalnya ditanya mazhab yang paling banyak pengikutnya mazhab apa? Apakah mazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i mazhab kita atau mazhab Hanbali? Jawabannya Syafi'i apa Hanafi? Ini secara itlak misalnya. Ya secara itu sedunia, orang muslim sedunia yang jumlahnya 7 miliar. Orang Islam orang jumlah total manusia di dunia itu orang Islamnya 2 miliar. 2 miliar muslim mayoritas memeluk madhab apa? Apa madhab Sufroniyah? Ya Allah Ustaz. Ustaz. Ustaz tuh ada ngefans sama Bang Ustaz Najib saya itu ada suka. Nanti dia apa kalau Ya jawabannya Hanafi betul. Jawabannya Hanafi paling banyak pengikutnya. Karena ya itu karena daerah-daerah Asia Tengah semuanya itu Ahnaf, Hanafi mazhab. Khususnya India. India itu penduduknya udah hampir 1 miliar. Udah hampir nyalip Cina apa udah nyalip Cina? Ada yang bilang ya. Itu mayoritas orang muslimnya itu Hanafi. Pakistan juga berarti. Pakistan betul. Pakistan juga Hanafi mazhab. Nah, itu sekilas tentang profilnya, profil mu'allaf. Di sini disebutkan sekitar 10 halaman tentang profilnya, tentang zaman yang dilewati oleh Syekh Zarnuji dan seterusnya. Nah, kemudian sekelumit tentang kitab ta'lim ini. Kitab ta'lim ini secara umum membahas tentang adab atau akhlak. Seperti namanya, ta'limul muta'allim, mengajarkan tolib, juga mengajarkan santri, thariqat ta'allum, cara belajar, mengajar cara belajar dalam segi akhlak. Dalam segi akhlak lebih dominan. Walaupun juga di dalam dijelasin ilmu apa yang harusnya diawalkan oleh seorang santri untuk belajar, bagaimana cara nyari guru, bagaimana cara nyari partner belajar, teman belajar. Nah, biasanya di pondok-pondok kitab ini diajarin ke maba, ke santri-santri baru. Ada yang pernah di pondok belajar kitab ini? Nggak apa-apa, nggak tahu. Masya Allah lumayan. Ya di pondok saya juga dulu saya belajar juga sama belajar ini untuk maba. Alhamdulillah saya belajar sampai khatam dengan absahan itu ya, dengan absahan bermula yang pakai bahasa Jawa tapi utawi itu khatam. Kita baca syarahnya bahkan gitu. Dulu kita bacanya syarah sama kiainya. Itu saja. Sampai kita kirim Al-Fatihah dulu untuk musannif Syekh Zarnuji, juga untuk syarih Syekh Ibrahim bin Ismail, juga untuk guru-guru kita dan guru-gurunya guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita ketemu di kelas absahan pertemuan ke-3 dari berapa pertemuan yang akan kita lewati ya? 8 kali 4 berapa? Sekitar itu. Sekitar 22 pertemuan 20. 8 kali 4 berapa? 32. 30-an lebih. Nah, di sini muqarrar yang ditentukan dalam madhab absahan adalah kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Az-Zarnuji. Langsung saja kita baca ya. Cek ombak dulu nih. Kalian dengerin aja dulu. Nggak saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi masyayikhihi wa bi qurra'i kutubihi wa bi syarahiha fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani. Dengerin aja dulu guys, dengerin. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah,
bermula segala puji adalah lillahi, milik Allah. Alladzi, rupanya zat, faddola, yang mengutamakan. Siapa alladzi? Bani Adam, kepada anak-anak Nabi Adam. Mengutamakannya itu bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Mengutamakannya itu ala jami'il alamin, atas semua makhluk. Alam itu maksudnya makhluk. Nah, kayak gitulah baca absahat. Ustadznya akan baca kayak gitu sampai kitabnya khatam insya Allah. Mungkin kitab satu-satunya yang khatam di SPK ya mungkin kitab ini lah. Iya nggak sih? Iya kayaknya Jami Udurus nggak mungkin dong khatam dong. Kalian khatam deh. Insya Allah Arba'in Nawawi. Sah Arba'in Nawawi. Tapi seminggu sekali doang. Ya, tapi insya Allah kita akan khatam. Dengan absahat kayak gitu, artinya nggak cuma dibaca kemudian lewat gitu kalian dengerin, nggak, kalian akan mengetahui setiap mau i'rab dari per kalimatnya plus arti dari setiap kalimatnya harus kalian ketahui. Itulah gunanya absahat, nggak cuma kata doang. Nah, maka biasanya di awal itu ustaznya harus nulis dulu, nulis yang di kitab kan itu. Lihat, ayo dicatat nih. Cara mengabsah yang baik dan benar. Tutor. Bismillahi ada tandanya nggak? Nggak ada, karena dia cuma huruf jar, majrur yang diidhofahkan ke majrur yang lain. Banyak huruf jar, isminya majrur, Allahi menjadi mudhof ilaih, nggak ada tandanya. Bahasanya bilang Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang tandanya apa? Non. Maka kamu nggak boleh nulis yang kayak gitu. Kalau diboleh ada yang nulis yang kayak gitu lah. Buat apa kita ngasih non kalau kita masih nulis yang gitu? Yang Ar-Rahmani biasa kita artikan di bahasa Indonesia pengasih. Terus Ar-Rahimi, yang lagi naat yang kedua menjadi naat, tandanya Ar-Rahimi ya biasanya di Indonesia diartikan penyayang. Pengasih sama penyayang itu artinya sama ya, nggak ada bedanya. Lanjut dulu, nanti kita jelaskan bedanya apa. Alhamdulillah, bermula segala puji. Kasih tanda apa nih? Kemudian biasanya di sini ustaz-ustaz ngomong ada segalanya karena mereka bilang alnya, ini kan ada al. Mereka bilang lil is. Nah ini nanti kalian belajar lebih lanjut lah macam-macam al. Ada al yang fungsinya itu istighraq untuk mengindikasikan makna semuanya. Adalah lillahi, milik Allah. Alladzi nanti, alladzi kita tandai dulu. Biar kita harus apa? Faddola, yang mengutamakan. Siapa alladzi? Berarti ntar dulu. Di sini ada yang, tapi jatuh setelah alladzi. Alladzi ini isim mausul. Maka bukan tandanya bukan nun, tapi shad. Betul. Dalam absahan yang itu ada dua, entah shad, entah nun. Bedanya apa? Shad ini kalau datang setelah isim mausul untuk menunjukkan jumlah itu jadi sila. Nun itu nahat selain isim mausul. Nanti kita bilang faddola yang, terus kita tulis mengutamakan. Siapa yang mengutamakan? Tadi ustaznya bilang siapa? Al-ladzi. Kayak gitu. Atau betul. Alladinya kita kasih marji, misal kita kasih tanda apa? Tanda gini misal.
maka di sini siapa alladzi. Oke, saya kemarin itu Faddola mengutamakan siapa alladzi Bani Adama kepada tandanya kepada, menunjukkan itu jadi maf'ul bih. Bani Adama kepada anak cucu Nabi Adam, manusia maksudnya, Bani Adama kepada manusia. Mengutamakannya itu bil ilmi, dengan ilmu. Udah, ini nggak usah dihafal apa-apa. Wal amali, dan amal. Mengutamakannya itu ala jami'il alami, atas semua makhluk. Makhluk alam ya, aku belum ngasih kau makhluk. Kayak gitu doang. Dan bermula sholawat adalah, pokoknya adalah ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad. Langsung di kitabnya ya, langsung diafsai di kitabnya. Ya, langsung di kitabnya. Gak usah eman-eman gitu. Wah, nanti kitabnya jelek atau kitabnya apa? Ah, kitabnya jelek ya nanti beli lagi. Wow. Beli lagi. Adalah ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad. Sifatnya Nabi Muhammad Sayyidil Arabi, yang tandanya nun, betul. Sayyidil Arabi, bukan badal, bisa jadikan naat itu. Yang menjadi tuan orang Arab, wal ajami, dan orang selain Arab. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi Muhammad. Nah, di sini alihi kan ada domir tuh. Domir yang kembali ke Nabi Muhammad. Wa ala Muhammad ini tuh zaman sebelumnya. Nah, maka kamu kasih tanda marji domir di kata Nabi Muhammad itu di atas. Kemudian tanda itu ditaruh di bawah domirnya, wa ala alihi. Ya enggak? Kayak yang kita buat di alas itu. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi Muhammad. Wa ashabihi, dan para sahabat Nabi Muhammad. Bahasanya apa ya setelah ashabihi ya? Bahasanya apa ya, guys? Tanya ini pertanyaan ini, bahasanya apa ya? Iya ya Nabi. Ainnya diharokatinya apa ya? Kenapa E? Kenapa O? Ada yang jawab Kita bacanya ya Nabi ai kasrah. Jadi sifat dari alihi wa ashabihi. Makanya Ustaznya bilang wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad. Ya Nabi'il ulumi, yang tandanya yang menjadi sumber. Ya Nabi artinya sumber ilmu, sumber ilmu. Dari mufradnya yanbu'un, yanbu'ani jamaknya ya Nabi. Kalau di kitab kamu jadi naat. Nah, yanbu artinya sumber air. Aslinya sumber air. Sini dimajaskan, dikiaskan
hikam. Ini makanya di kata ini kamu harokatin wal hikam. Biar nanti nggak baca hukmi pas pulang ke rumah. Kenapa nggak hukmi bisa aja? Biar sesuai sama kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan ulum, jamak dari ilmun. Ya sudah, kalau di sini kamu baca hukmi, maka nanti mufrad. Hukmun kan mufrad. Kita baca hikam yang merupakan jamak dari hikmatun. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Hikmah. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Wal hikami dan hikmah. Nggak mungkin nggak ada amilnya. Ya nabi, oh ya nabi. Ini bukan fi'il mudhari yang kalau nggak ada amilnya marfu gitu enggak. Ya kita akan bilangnya ya nabi ya, udah nggak bisa diharapkan jadi ya nabi ya. Nah, lihat di sini berarti ada beberapa tanda. Kalian kalau sesuai berarti ya betul. Akan dibilang wassalatu bermula sholawat adalah ada khotnya ya enggak ala Muhammadin atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi yang jadi nun di sini yang menjadi apa ya tadi saya bilang tuan orang Arab wal ajami dan orang lain Arab wa ala alihi dan atas keluarga Nabi Muhammad. Kamu kasih tanda karena tadi saya udah pakai tanda kayak gini di kata aladi, maka ya jangan dipakai lagi. Kita pakai misal tanda bintang misalnya di sini. Wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Kayak gitu. Washabihi dan para sahabat Nabi Muhammad. Ya Nabi ulumi yang jadi apa menjadi sumber ilmu ya wal hikami dan hikmah. Kayak gitu harus ada tanda-tanda itu. Mudah kan? Easy guys, easy-nya. Ya. Maaf kan diakhirnya yang. Betul. Tapi kalau menjadi yang menjadi ketika Nah, yang tambahan menjadi itu tambahan dari ustadznya biar maknanya enak. Misal nih, saya nggak ngomong menjadi, misal dikata apa ya? Ya Nabi ya, misal saya bilang wa ashabihi dan para sahabatnya Nabi Muhammad. Ya Nabi ulumi yang sumber-sumber ilmu. Kan kurang enak aja kan? Makanya karena ustadznya kan udah pro nih, udah bertahun-tahun. Ya udah, ya Nabi ulumi yang menjadi sumber-sumber ilmu. Tambahan aja yang sifatnya nggak wajib. Anak-anak nggak wajib ketika baca absahan kayak gitu, tapi ustadznya mah akan baca seperti itu. Ya, apalagi ya berdua sama kahamam. Ya nggak apa-apa, itu ada yang mau kahamam. Kamu nunggu di depan. Oke, ada pertanyaan lain. Bagus pertanyaan bagus. Ya, pertanyakan yang bu'un apa? Yang bu'un itu mufrad. Jamaknya ya Nabi. bukannya yang Betul. bukan Hah? Bukan. Yang bu'un ini bukan iya-nya bukan huruf mudharaah yang seperti yadribu, yakulu, bukan. Naba'a huruf aslinya nun ba ain. Naba'a yanba'u. Salah satu mukjizat Nabi adalah yanba'ul ma min baini asabi'i. Mengucur air dari antara jari-jari Nabi. Naba'a artinya mengalirkan air. Yanbu artinya sesuatu yang mengalirkan air, yaitu ya sumber air. Ustaz, itu yang jadi naat di Sayyidul Arabi itu yang naatnya Sayyidul Arabi atau
sayyidinya. Kita akan Sayyidi. bilang naatnya kalau secara nahwu naatnya sayyidi. Maka kalau kita ditanya sayyidi kok kenapa dibaca kasroh? Karena jadi naat dari kata Muhammadin. Muhammadin kan kasroh nih majrur. Maka sayyidi juga kasroh. Al-Arabinya kenapa dibaca kasroh? Kita bilang karena mudhaf ilaih, bukan jadi naat. Nah, Ustaz, itu kan Ngaranunnya. Iya. Nah, ya betul. Ngaranunnya di sayyidi aja, di sayyidinya. Jadi Kata sebenarnya pertama. tapi boleh naruh nun di tengah-tengah gitu Ya juga. boleh aja. Terus yang khobar itu masalah alam itu kan khobarnya tanda khobarnya ditaruh di atas alam. Ala, betul. Di atas ala, betul. Saya naruhnya di atas apa? Alam. Nggak bisa di tengah-tengah alam. Ala sama ala Muhammadin. Enggak bisa. Di atas ala, di atas hurufnya, huruf pertama. Kalau untuk keadaannya tuh tambahnya setelah waw. Kayak Wassalatu, setelahnya betul. Kalau yang kedua itu khobar satu. Bukan, itu namanya ma'tuf alal majrur qablahu. Ma'tuf. Makanya bukan khobar, makanya Ustaznya ngomong adalah. Kalian juga nggak ngomong, nggak dikasih kho di situnya. Terus, ini mah oke, itu oke. Nice. Ya. Nggak bisa dibaca kan kayak gitu ya. Betul. boleh diulang nggak ngebaca dari alhamdulillah sampai alhamdulillah. Dari awal lagi. Iya. Sekalian dari bismillah kali ya? Takut ada yang Apa sekalian dari profil musanifnya kali? Enggak, Ustaz. Musanifnya kali. Lumayan nih setengahnya. Takut Ya ada yang- boleh, tapi dengan speed yang agak cepat, oke? Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu bermula segala puji adalah lillahi milik Allah. Alladzi skip dulu. Alladzi skip dulu karena ada beberapa hal di sini. Faddola yang mengutamakan siapa alladzi. Katanya kalian dengar nada-nadanya ya. Karena Faddola yang mengutamakan siapa alladzi. Bani Adama kepada manusia, mengutamakannya itu bila ilmi dengan ilmu, wal amali dan amal. Mengutamakannya itu ala jami'il alami, atas semua makhluk. Lanjut. Wassalatu dan bermula sholawat adalah ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Arabi, yang menjadi tuan orang-orang Arab, wal ajami dan orang selain Arab, wa ala alihi dan atas keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihi dan para sahabat Nabi Muhammad. Sifatnya ashabihi ya nabi'il ulumi, yang menjadi sumber-sumber ilmu, wal hikami dan hikmah. Oke, mana tadi yang minta diulang? Udah? Ulang lagi? Ya, aman aja, kalian tuh gak perlu kayak takut atau overthinking ada. Nggak bisa ya biasa aja. Di pertemuan ketiga, pertemuan keempat ada yang ketinggalan ya oke. Udah, jadi kalau misalnya aladi itu kita tangguhin dulu nih. Nanti pasti Pertemuan ini aja ditangguhin aja, nanti biasa saya jelas. kan tadi yang Tangguh. nabi yang Nggak usah itu Mana yang kasih sih? Ya, maaf ya, kelihatan. Ya, yang nabi yang itu sifatnya untuk sahabat aja. nah, sifatnya ashabihi aja atau ke alihi juga. Ya kan, kamu ingin banyak itu kan.
Pokoknya dua-duanya. Oke, udah. Nah, biasanya ya di Amsani setelah ustadznya baca kitabnya, nanti ustadznya jelasin tuh yang tadi kita baca. Yang tadi kita baca, ustadznya jelasin muradnya, maksudnya sambil ada syarah-syarah sedikit. Maka kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Musonif mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena berapa alasan? Berapa alasan? Satu. Dua alasan. Karena dua alasan. Yang pertama mereka bilang, nah syarah-syarah kayak gini nggak wajib ditulis, nggak wajib. Kalian wajibnya nafsu. Alasan pertama mereka bilang iqtidaan bi kitabillah, karena mengikuti Al-Qur'an. Karena ayat pertama yang tertulis di Al-Qur'an adalah Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu alasan pertama. Alasan kedua karena mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kullu amrin Tibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa. Setiap perkara, kullu amrin, setiap perkara dibalin yang penting berarti punya nilai menurut agama, yang nggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi ada 3 riwayat ya. Bahwa riwayat yang pertama mengatakan bahwa akto. Apa arti akto? Potong. Akto itu artinya buntung. Buntung. Orang yang nggak punya tangan atau nggak punya salah satu tangan atau kaki itu namanya akto. Nah, maka kata Nabi buntung itu maksudnya nggak sempurna. Kofi riwayatin tadi kamu bilang apa? Abtar artinya apa? Mereka bilang abtar adalah maqtu'ud dzanab. Yang terputus dzanab apanya? Bukan dosa tapi ekor. Maqtu'ud dzanabi. Terputus ekornya. Seperti kambing. Kambing kalau keputus ekornya itu nggak boleh buat kurban. Boleh buat kurban di bulan Syawal karena mereka mengatakan itu berpengaruh kepada daging. Nah, makanya Nabi menyerupakan pekerjaan yang nggak dimulai dengan Bismillah ya seperti kambing yang nggak punya ekor, itu kurang sempurna. Wafi riwayatin terakhir kalian tak ingatnya dua doang atau abtar, ada satu lagi ajdamnya sih. Ajdam. Ada yang Mesir riwayat ajdam ini kena penyakit judam. Penyakit judam adalah penyakit yang bukan kusta. Penyakit kusta itu baros itu namanya baros. Ajdam itu kayak penyakit di mana ujung jari seseorang yang tadinya warnanya seger kayak gini ya, warna apa sih ini, coklat ya, warna kulit, berubah warna menjadi coklat menjadi hitam. Seakan-akan nggak ada darahnya di dalamnya. Setelah itu akan terputus satu persatu berjatuhan jatuh. Itu namanya penyakit judam. Penyakit judam ini termasuk penyakit berat zaman dulu karena nggak ada obatnya. Jadi ujung-ujung anggota tubuh, ujung-ujung jari itu menghitam, setelah itu copot. Nah, gitu. Itu namanya ajdam. Nah, karena ajdam itu orang yang kena penyakitnya namanya judam. Orangnya namanya ajdam. Juga tasbih, penyerupaan analogi dari Nabi untuk perkara yang gak dimulai dengan Bismillah. Kayak kita Bismillah dong, apa-apa dong. Apalagi baca kitab, kalian kalau nggak Bismillah dimarahin tulis rodatnya. Bismillah dulu. Berarti ini imtihan di hadis Nabi. Imtihalan di hadis. Hadisnya hampir semua kali. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aktar. Ada yang bilang fahuwa abtar, ada yang bilang fahuwa ajdam. Kemudian musannif selanjutnya memulai kitabnya juga dengan alhamdulillah. Kenapa alasannya? Karena ada hadis juga, sama-sama hadisnya.
bahkan lebih sahih daripada hadis basmalah. Hadisnya hamdalah lebih sahih yang mengatakan kullu amrin bibalin la yubda bilhamdulillah fahuwa abtar fahuwa ajda. Jadi hamdalah ada hadisnya, bismillah juga ada hadisnya. Makanya musannif mendatangkan keduanya. Namun musannif mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang memberi keutamaan kepada manusia anak cucu Adam dengan ilmu dan amal atas makhluk yang lain. Ya kan ada banyak makhluk nih di dunia ini, ada hewan, tumbuhan, benda mati, macam-macam. Nah, istimewanya manusia dari mereka semua adalah manusia punya yang namanya al-ilm, punya ilmu dan juga amal, bisa mengamalkan itu ilmu. Dan musannif mendatangkan sholawat, wassalatu nggak ada salamnya di kitab cetakan lain ada nggak? Ada guys, ada. Oh, ini fatal, salah. Kamu tambahkan sendiri. Ntar dulu jangan ditambahin. Saya kasih tahu cara nambahnya. Di cetakan Indonesia tuh ada tuh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Inilah pentingnya nyari cetakan yang bagus. Maka di kata as-sholatu kan tulisan kaliannya kayak gini. Kalian kasih footnote angka 1 habis itu dilingkari. Oke. Terus di sampingnya kalian tulis angka 1 habis itu dilingkari, kamu bilang wassalam. Nah, gini. Jangan diurak-urak di sini. Tulis assalamu kayak gitu atau kamu coret-coret. Kita kasih footnote. Iya, yang betul adalah wassalatu wassalam. Yang betul. Tapi karena cetakan ini mungkin yang ngetik lagi ngantuk ya. Lagi ngantuk tuh pelajaran pagi mungkin jam 8:30 kan. Ngantuk tuh. Adem-ademnya enak emang buat tidur Pak. Apalagi yang bangunnya cepat tadi pagi. Nah, maka kamu tulis footnote kayak gitu, kita tulis yang betul, tambahkan assalam. Cetakan Indonesia? Yang di sini. Nggak ada yang bagus, cetakan ini nggak ada yang bagus. Udah saya coba semua. Iya, paling mending ya yang di tangan kita itu. Paling mending. Tapi kalau kau paling bagus banget cetakan Indonesia ini maka batok musik berapa ya? 15.000 atau berapa itu di Shopee. Kalian beli. Jangan bagasiannya baju mulu baju, terus baju makanan. Kota. Lemarinya ada 5, lemari khusus baju, lemari khusus minuman, lemari khusus bumbu dapur, lemari khusus makanan. Dalamnya gitu. Kota. Iya. Masih share gen apa kalian alfa lagi. Benji. Nah, maka itu kenapa ini kesalahan fatal saya bilang, karena di fikih kita ketahui bahwasanya ifradus shalah anis salam itu makruh. Kita cuma bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, makruh. Kalau ingin sempurna tambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi. Pokoknya ada salimnya, ada salamnya. Jadi cuma menyebutkan sholat tanpa salam itu makruh hukum aslinya di fikih sana. Makanya ketika saya di sini as-sholat itu kayak aneh aja. Ya, nah itu wassalatu ala Muhammad. Sholawat dari Allah itu ya rahmat, doa rahmat gitu. Kita berdoa semoga Allah merahmati Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad adalah sayyidil arabi, menjadi tuan orang Arab, wal ajami, dan tuan orang Ajam. Ya udah berarti tuan pemimpin semua manusia. Karena manusia dua macam doang dilihat dari ini. Entah Arab, entah Arab berarti orang Mesir, orang Saudi, orang Yaman, orang Suriah. Nah, itu suku-suku ada termasuk suku-suku yang di Arab. Di Mesir suku Kipti, di Saudi itu kan ada Bani Tamim, Bani Abdul Wahab, Bani Saud yang jadi raja-raja itu.
Itu al-Arabi. Al-Ajami itu ya selain mereka, ya kalian itulah orang Betawi, orang Jawa, orang Batak, orang Sasak, orang Sisik, orang Susu, semua namanya al-Ajam. Maka Ajam itu selain orang Arab, pokoknya bahasa Arabnya Ajam. Wa ala alihi, kemudian juga sholawat semoga atas tercurahkan kepada keluarga Nabi, ali Nabi wa ashabihi, para sahabat yang mana mereka adalah sumber-sumber ilmu dan hikmah. Wah, ya ini real, betul real. Alun Nabi, alun bait itu yang ditempatin terus di Indonesia. Dan juga para sahabat Nabi, sahabat Nabi mereka adalah sumber-sumber ilmu yang mengantarkan ilmu generasi pertama untuk generasi keduanya dengan lengkap. Akhirnya bisa kita hikam, jamak dari hikmah. Hikmah itu kata-kata yang pendek tapi maknanya dalam. Kayak kalau bahasa kalian quotes namanya hikmah, kata yang pendek tapi maknanya dalam. Oke, istirahat dulu kali ya. Istirahat dulu kali. Jelasin sekarang. Wa ba'du. Ayo jelasin sekarang aja deh. Kenapa dibaca ba'du? Kenapa enggak ba'di? Kenapa enggak ba'da? Karena ya ada yang udah S2 di sini. Udah S4, Ustadz lagi menjalani S4. Udah SMP, SMA, S1. Ba'da ya. Ba'da ini kita kenal dia sebagai zorof, yang mana wajib diidofahkan, wajib menjadi mudhof. Misal kita bilang ba'dan naumi, setelah tidur. Qabla juga sama. Qoblal akli, misalnya sebelum makan. Jadi ketika diidofahkan maka harokatnya fathah karena dia jadi zorof. Nah terkadang idofahnya ini kita buang. Idofahnya ini kita buang karena udah mafhum. Maka ketika mudhof ilaihnya dibuang, maka ba'da ini akan dibaca dhamma menjadi ba'du. Mau i'rabnya jadi apa? Tetap jadi zorof, cuman mabni. Zorof tapi di sini akan bilang kamu mabni ala dhammi. Ini singkatnya ya, singkatnya artinya nanti akan ada detail, ada yang bisa baca ba'dun, ada tanwin dan seterusnya. Singkatnya kayak gitu, kalau mudhof ilaihnya dibuang maka dibacanya dhamma. Maka di kitab kamu aslinya itu ada mudhof ilaih yang dibuang, aslinya wa ba'da al-basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala nabi. Nah tadinya tuh kayak gitu, di kitab kamu tadinya wa ba'dal basmalati, setelah bismillah, walhamdalati, dan setelah alhamdulillah, wassolati wassalamu ala nabi, dan setelah sholawat baru setelahnya alamma ra'aitu ila akhir. Nah, tapi ini semua nih mudhof ilaihnya mahdhuf, dibuang. Makanya tadinya wa ba'da berubah menjadi wa ba'du. Nah, gitu. Jadi dul mabni ala dhamm. Maka kalian cari space kosong di kitab ini, banyak space kosong. Halaman pertama ada space kosong, halaman ini ada, bawah-bawah atas ada gitu. Pokoknya tulis apapun faidah yang di kelas ini di kitab ta'lim itu, oke? Jangan di kitab khusus, jangan. Kenapa nggak di kitab khusus? Biar kita gampang merujuknya, biar kebaca. Kalau di kitab khusus nggak kebaca, kitabnya ditutup lagi. Tapi kalau di sini kamu baca. Hah? Betul, lebih rapi. Tapi rapi kalau nggak kebaca buat apa?
Ya kamu akan latihan. Nah ini juga sekaligus latihan. Kita juga dulu kalau ngaji kayak gitu, masing-masing kita juga dulu ngaji kayak gitu. Jarang ada kitab khusus buat nulis faidah gitu. Enggak. Ya udah kitab yang dipakai syekh, yang dipakai buat ngaji, yang diapsai, ya itulah kitab sekaligus jadi nota kita buat nulis faidah apa. Baik yang kaitannya sama daras yang lagi diajarkan atau yang keluar dari daras. Oke, maka semuanya ditulis di kitab ini. Saya udah ke ada di Al-Quran wa atainahu fahwal kitab. Wa atainahu kitab. Tanya lagi. Saya cek di mushaf dulu. Ada tanda apa nih? Wahia bermula samaratihi, hiya domir kembali ke samaratihi, Iyanya. betul. Wahia bermula samaratihi adalah al-amalu, mengamalkan, bihi ilmu. Ini kembali ke ilmu lagi, seperti yang samaratihi dan manafahihi. Seperti amalnya. Pokoknya nggak ada tandanya. Wawunya nggak ada. Ada. Oh tadi adalah betul. Oh adalah. Adalah al-amalu, mengamalkan, bihi ilmu, wan nashru, dan apa nashru? Menyebarkan, sharing. Romuna, rohnya dikasih fathah. Romuna, dihalangi siapa tulab. Tulab itu yang tanda yang tadi di sono, kamu copy ditulis di sini. Romuna, dihalangi siapa tulabul ilmi. Lanjut. Anak saya kembali ke tulang tadi bisa tahu. Kalau mau naruh di domir, taruh di bawah domirnya. Tapi di kata tulapnya taruh di atasnya. Seperti yang bikin itu. Lanjut ya. 5 annahum, 5 karena itu, 5 karena udah kita jelas. Karena sebenarnya ini bacanya disambung, tapi untuk yang newbie seperti anda ini, maka nggak apa-apa untuk dipisah-pisah. 5 karena namanya dari yang nggak ada. Annahum, sesungguhnya tullabil ilmi. Tullabil ilmi itu marji yang dikata sono, kalian copy pindah ke sini, adalah khobarnya annahum adalah akhtau, salah, akhtau adalah akhtau, salah siapa tulab, toro'ikohu, kepada jalan-jalan ilmu. Hu-nya kembali ke ilmu. Toro'iko, hu ilmu. Toro'iko, jalan-jalan. Jadi toroiko kepada. Betul. Kasih tanda apa? Toro'iko, hu, kepada jalan-jalan ilmu. Wataroku, apa artinya taroku? Meninggalkan siapa? Tullabil ilmi. Itu tullabil ilmi yang di sana. Syara'itahu, kepada syarat-syarat ilmu. Udah?
Wala yanalu, dan tidak mendapatkan siapa man Tidak mendapatkan. al maksuda, kepada tujuan. Apa tandanya? Minfa. Minfa, betul. Qalla ini fi'il madhi, guys. Qalla yaqillu. Di sini fi'ilnya punya mahal i'rab jadi hal. Qalla halnya sedikit. Kamu tulis apa berarti? Ha. Betul. Qalla halnya sedikit apa al maksud. Fa'ilnya domir, kembali ke kata al maksud yang sebelumnya. Di sini ada kata al maksud. Au jalla, lawan dari sedikit Banyak. atau banyak apa al maksud. Gitu. Orang yang salah jalan bakal nyasar dan nggak mendapatkan apa yang dia mau. Sedikit atau banyak nggak dapat semuanya. Sedikit aja nggak dapat, apalagi banyak. Gitu. Aratu di sini menjadi jawab dari falamma. Lamma adalah huruf syarat yang nggak menjazamkan. Ketika bla 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 bla, jawabnya ketika maka. Nah, di sini aratu ini jawabnya. Wah, lihat antara syarat dan jawabnya terpisah jauh banget. Aratu, maka ingin siapa saya. Jawab syai'nya ada ini. Ini ada, oh iya, ada jawab, ada tandanya aratu, ada tandanya apa? Jim. Bukan ko tapi jim. Maka, bacanya maka, jim itu baca maka. Maka ingin siapa saya. Maka ingin siapa saya? Ya, siapa saya? Jim itu Indonesia. Maka. Ini aneh tuh. Oh, jawab. Jim itu jawab. Wa ahbabtu, sama artinya ingin, dan ingin siapa saya. Saya atau anakku. Apa? Mana yang nanya di sini? Hah? Sayanya apa? Saya atau anakku. Oh, nulisnya saya. Itu apa? Wa ahbabtu, dan ingin siapa saya, an ubayyina, kepada menjelaskan. Nah, ya. An itu nggak ada artinya. Ingat, an itu nggak ada artinya. An masdariyah namanya. An masdariyah itu nggak ada artinya. Di absahan kita nggak mengartikan an ini. An ubayyina, kepada menjelaskan siapa saya. Berarti ini maf'ulnya. Maf'ul dari arabtu dan ahbabtu. Setelah boleh ulang dari yang yang wa'ah. Ahbabtu. Ahbabtu. Aratu ahbabtu. Oke, boleh. Aratu, maka ingin siapa saya. Wa ahbabtu, dan ingin siapa aing. An ubayyina, kepada menjelaskan siapa saya. Lahum, untuk tulab. Tulab tuh tanda yang di sana tuh. Kamu pakai lagi di sini. Lahum, untuk tulab ilmi. Thariqat ta'allumi, kepada cara belajar. Jadi tandanya apa di kata thariqah? Maf'ul, betul. MF, maaf. Maf'ul dari ubayyina. Betul. Alama, lihat. Alama
sebagaimana sesuatu, udah lagi lah. Alama sebagaimana sesuatu. Ma diartikan sesuatu. Man diartikan orang. Ra'aitu silah, jadi silah dari ma. Ra'aitu yang melihat siapa saya. Melihatnya itu fil kutubi, di dalam apa kutub? Kitab kita. Dingin kutub Ah. fil kutubi, dalam kitab-kitab. Gak ada tanda apa-apa di sini, tapi kutub kamu kasih harokat biar nggak kamu baca katbi atau katibi atau apa. Wasami'tu, dan mendengar siapa saya. Mendengarnya itu min asatizi, dari guru-guruku. Sifatnya asatidi, naatnya asatidi, ulil ilmi, yang. Nah, tandanya apa? Nun. Ulil ilmi, yang memiliki ilmu. Nah, lihat di sini tebak-tebakan aja. Ulil ilmi wal hukmi. Di sini kita baca hukmi biar sesuai. Karena al ilmi kan mufrad. Kalau kita bacanya wal hikami, nanti atof hikam ini nanti jadinya jamak. Sesuatu yang jamak diatofkan ke sesuatu yang mufrad. Sebenarnya nggak ada masalah aja, dalam kaidah juga nggak ada masalah, cuman nggak pas aja. Orang-orang akan baca ulil ilmi wal hukmi. Tapi kalau ulil ulumi wal hikami, kan sedikit. Apa ulil ilmi, yang memiliki ilmu, wal hukmi, dan hukum. Hukmi ya hukum. Kenapa saya ngarang kitab Roja ad-Du'ai? Karena lihat ada kata karena, tandanya apa? Karena lupa kan kemarin. Di sini Roja'a ad-Du'ai. Roja'a dibaca fathah. Mim la, mim la. Karena Roja ad-Du'ai, karena berharap doa. Roja ad-Du'ai, karena berharap doa. Li, untukku. Gak usah dikasih tanda apa-apa, li ya untukku. Doanya itu minar rohibina, dari orang-orang yang suka. Rohibin itu orang yang suka. Dari orang yang suka. Fihi, di dalam ilmu. Hinya kembali ke kata ilmu yang itu tuh yang udah kita lewati jauh. Yang udah lama banget. Betul. Ustaz, itu yang minarrohibin tadi apa? Kamu yang nanya. Minarohibina, dari orang yang suka. Berarti pakai naat. Oh, di sini bukan. Di sini bukan naat. Saya ngomong yang karena untuk mengartikan kata rohibin, bukan untuk menunjukkan itu naat. Misal maksudnya saya ngomong minarohibina, dari orang suka. Oke juga sih, tapi minarohibina dari orang yang suka. Ngomong yangnya untuk mengartikan kalimat, bukan untuk menunjukkan itu adalah naat. Bukan? Fihi, di dalam ilmu. Terus al-mukhlasina, kalau ini baru yang jadi naat. Al-mukhlasina, yang ikhlas. Di sini kamu boleh baca dua macam. Boleh mukhlas, boleh mukhlis. Mukhlas, mukhlis, itu boleh dibaca dua macam. Tapi yang penting di atasnya kamu kasih nun, karena ini menjadi naat dari kata ar-rohibin. Rohibin ini man'utnya, mukhlasin ini naatnya. Doanya itu bil fauzi, dengan fauz artinya apa ya? Dengan
dan kemenangan, bolehlah kemenangan. Wal kholasi dan keselamatan. Selamatnya itu fi yaumiddini, di hari din artinya apa din? Ya, hari kiamat, tapi arti letterlet dari yaumiddin Hari agama. maliki yaumiddin, pembalasan. Kita bilang bahkan din itu artinya pembalasan. Seperti yang kita pernah dengar, kama tadinu. Sudah. Betul sekali. Ada istilah yang ini. Kama tadinu, sebagaimana kamu berbuat, tudanu, kamu akan dibalas. Maka dana ya dinu, artinya itu arti aslinya membalas. Makanya utang bahasa Arabnya dainun, karena harus dibalas, harus dibayar dong. Kecuali kurang lupa. Hari juga sama yaumiddin, hari pembalasan. Udah? Ba'da mastakhartu. Ini disambung. Ma-nya bukan ma isi mausul. Ini ma-nya seperti an. Ma-nya di sini seperti an, namanya masdariyah. Makanya nggak diartiin sama ustadznya. Ustadznya bilang ba'da mastakhartu, setelah istikharah. Ba'da jadi zorof. Iya betul. Kamu kasih zo di kata ba'da. Setelah istikharah siapa saya Allah, kepada Allah. Istikharah itu meminta dipilihkan. Allah, kepada Allah. Ta'ala, halnya. Setiap kata-kata ta'ala yang jatuh setelah lafaz jalalah akan jadi hal. Allah ta'ala. Kau bilang ta'ala alatul, halnya maha luhur. Tapi ta'ala ini fi'il madhi, guys. Ta'ala itu fi'il madhi dari kata ta'ala ya ta'ala ta'alian. Wazannya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ya kan? Seperti kita kalau di buku absan tuh apa ya? Buku tasrifan tuh taruh ada. Ya itulah pokoknya ta'ala ya ta'ala. Makanya ada fa'ilnya. Kita bilang ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah. Oke? Ta'ala udah bisa. Jadi ntar orang-orang mah anak-anak apa kalau bisa, coba contohkan hal yang murakkab, hal yang jumlah, langsung ta'ala. Istakhartullah, Allah kepada Allah ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah. Istikharahnya itu fihi, di dalam. Tuh ini susah, fihi di dalam. Ubayyina itu tuh, fihi di dalam, an ubayyina lahum gitu. Ya hi itu kan domir ya. Hi itu kembali ke makna dari an ubayyina. Udah kembali ke ubayyina. Udah? Nah, gitu guys. Ada yang ketinggalan? Mau ulang yang ini. Ulang dari Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau yang syarat itu nggak usah dikasih tanda. Kalau mau Enggak ada teman-teman. itu tadi yang sama itu ada siapa di situ. Iya. Siapa saya? Terus bil fauzi dan kemenangan, wal kholasi dan keselamatan.
Dari Hah? Sampai mana? Oh, itu doang. Oke. Walayanalu, dan tidak mendapatkan siapa man al maksuda kepada tujuan. Udah? Qalla, halnya sedikit apa al maksud, au jalla, atau banyak apa al maksud. Hah? Halnya sedikit apa al maksud. Qalla artinya sedikit, fi'il madhi guys, itu jadi hal. Banyak. Sempurnanya. Kalau Ustadi nggak ada tandanya dianya. Ustadi. Nggak usah. Mafhum. Tanda apa emang? Kan kembalinya ke sana. Oh berarti nggak usah dibuat saya kan Ustaz? Hah? Nggak usah dibuat saya kan? Perlu. Dalam